Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Rani Mulyani. Nah, kali ini kita mau bikin fatair atau roti orang Arab ya teman-teman, yang super empuk, tanpa mixer, tanpa telur. Yuk cobain. Nah, langkah pertama kita bikin adonan susu tepung. Di sini aku menggunakan 100 ml susu cair dan 2 sendok makan tepung terigu. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah adonannya tercampur rata, nah seperti ini sudah ya. Lalu kita pasak dengan menggunakan api kecil. Ini adonan harus terus diaduk ya, biar tidak ada bahan yang bergerindil. Aduk terus hingga mengental atau berbentuk adonan. Nah, ini sudah mulai mengental. Aduk terus, lalu kita matikan apinya. Aduk terus sampai berbentuk adonan. Nah, seperti ini. Lalu kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita bikin adonan. Di sini aku menggunakan 3 gelas tepung terigu, 1 sendok makan ragi, seperempat sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir. Ini semua aduk hingga tercampur rata ya teman-teman. Nah, ini setelah bahannya tercampur rata, kemudian kita masukkan 1 butir telur, 200 ml susu cair, dan adonan susu tepung tadi. Lalu aduk lagi ya hingga semua bahan tercampur rata. Nah, ini biar gampang dan mudah cara menguleninya, aku pakai tangan ya teman-teman, dan pastikan tangannya dalam keadaan bersih ya. Nah, ini sudah semua bahan tercampur merata. Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan margarin. Lalu uleni hingga adonannya benar-benar kalis ya. Nah, ini adonannya sudah benar-benar kalis ya teman-teman. Nah, seperti ini, Masya Allah, tabarakallah, mulus banget ya teman-teman. Lalu kita siapkan wadah kosong, beri sedikit minyak ke dalam wadah, lalu olesi ratakan ke seluruh permukaan ya. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan adonan tadi, lalu olesi di atasnya sedikit minyak. Olesi ke seluruh permukaan adonan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tutup pakai plastik, lalu ditutup lagi pakai kain. Kemudian diamkan kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 30 menit kemudian, tekan pakai tangan biar udara di dalamnya keluar. Nah, ini Masya Allah, tabarakallah, ini adonannya sangat mengembang ya teman-teman, bagus banget dan mulus. Nah, setelah ditekan pakai tangan, lalu diamkan lagi selama 15 menit, atau teman-teman bisa memotong-motong adonan sesuai selera ya, lalu diamkan selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit kemudian, lalu bentuk adonan dengan isian. Di sini aku sendiri mau membuat
pizza mini isian keju, terus ada topping za'atar ya. Kalau di sini di Indonesia nggak tahu apa ya namanya za'atar itu. Kemudian aku juga mau membuat berbentuk adonan seperti bunga gitu ya teman-teman. Ini bebas ya teman-teman, mau dibentuk sesuai selera teman-teman atau apa saja, bisa diisi dengan isian coklat atau topping yang lainnya. Nah, segini sudah ya, cukup teman-teman. Terus di sini aku dengan cara membulatkannya memakai tutup teko ya teman-teman. Kalau teman-teman mempunyai cetakan lebih bagus juga ya, biar hasilnya bagus dan sempurna. Lalu ini kita pindahkan ke dalam loyang yang sudah dikasih kertas warf, atau teman-teman bisa mengolesinya dengan sedikit minyak. Nah, kemudian di sini kita mau membuat isian keju. Nah, seperti ini ya teman-teman, cara memipihkannya. Ini mudah banget, semua juga pasti bisa. Kemudian di sini aku mau isi dengan keju, atau teman-teman bisa mengisinya dengan coklat atau topping yang lainnya. Pasti anak-anak bakalan senang dan suka. Lalu di sini aku mau potong-potong tengahnya pakai pisau cetakan. Jangan sampai patah ujungnya ya teman-teman, biar bagus hasilnya. Lalu gulung-gulung dengan rapi biar kejunya tidak keluar. Nah, seperti ini hasilnya, bagus banget. Kemudian di sini aku mau bikin berbentuk bunga diisi dengan keju di dalamnya. Ini namanya kalau di sini keju kiri ya teman-teman. Kalau di Indonesia ada kan keju craft ya, enak. Atau teman-teman bisa mengisinya dengan coklat batangan gitu ya, enak juga. Nah, setelah dibulat-bulat lalu pipihkan seperti ini. Kemudian kita pinggirannya kita gunting-gunting biar nanti hasilnya berbentuk seperti bunga. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya, kelihatan ya berbentuknya bunga. Lalu kita masukkan ke dalam loyang. Nah, lakukan terus sampai adonannya habis. Atau teman-teman punya ide yang kreatif selain ini ya teman-teman, berbentuk yang cantik yang lainnya, bisa juga ya teman-teman, sesuai selera. Nah, ini sudah semua ya teman-teman, hasilnya menjadi banyak banget, Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini bagian untuk pizza mini dan za'atarnya, aku tusuk tipis-tipis ya di atasnya. Nah, seperti ini biar nanti hasilnya bagus ya. Lalu kita kasih saus tomat di atasnya, ratakan. Nah, seperti ini sampai merata sampai ke pinggirannya. Nah, ini sebagiannya untuk za'atar ya teman-teman. Beri di atasnya 1 tetes atau 2 tetes minyak zaitun, lalu ratakan. Nah, seperti ini. Atau teman-teman bisa menggunakannya pakai kuas kalau punya. Lalu setelah diratakan minyak, kemudian kasih di atasnya za'atar. Ini za'atar ini enak banget ya teman-teman. Orang sini senang banget sama makanan ini. Nah, seperti ini, taburi di atasnya. Setelah ditaburi di atasnya za'atar, kemudian beri lagi di atasnya 1 tetes minyak zaitun. Jangan banyak-banyak ya teman-teman. Ya, seperti ini aja cukup.
Terus ini untuk pizza ya, kasih topping di sini aku menggunakan potongan cabai paprika hijau dan zaitun berwarna hitam dan hijau. Nah, seperti ini. Kemudian ini yang bentuk bunganya aku olesi pakai 1 butir telur dan campuran sedikit susu cair ya teman-teman. Nah, olesi ke seluruh permukaan. Nah, seperti ini. Nah, ini lalu aku tambahkan di tengahnya zaitun hitam biar terlihat cantik dan menarik ya. Nah, seperti ini. Cantik banget hasilnya, seperti bunga ya. Kemudian di sini di atasnya ini aku kasih habas soda ya, atau teman-teman bisa menggantikannya dengan wizen jika suka. Setelah ini masukkan ke dalam oven ya teman-teman. Ini pizza dan za'atarnya sudah matang dari bawahnya ya. Kemudian ini aku mau kasih keju paru di atasnya, lalu masukkan kembali ke dalam oven. Nyalakan api yang atas, tunggu hingga warnanya ke kuning coklatan. Nah, seperti ini sudah ya teman-teman, cantik banget hasilnya. Lalu kita pindahkan ke dalam wadah. Ini bisa ya teman-teman untuk ide jualan atau cocok untuk hidangan di hari raya. Nah, ini hasilnya menjadi banyak ya teman-teman. Yang mau mencoba, selamat mencoba. Insya Allah hasilnya tidak akan mengecewakan. Nah, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua yang selalu setia dengan tayangan di channel YouTube Rani Mulyani. Nah, ini kita coba dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Ini teksturnya lembut dan empuk. Ini teman-teman bisa mencoba loh. Ini hasilnya bagus banget. Meskipun sudah beberapa hari ya teman-teman, ini bakalan tetap empuk. Semoga apa yang dihadirkan bermanfaat ya teman-teman, dan semoga kalian orang-orang baik senantiasa dipermudahkan di segala urusan, mendapatkan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.